Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswa sekalian, selamat datang kembali di channel Guru Muda. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi bab kedua mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada video sebelumnya sudah kita bahas subbab mengenai ketentuan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilanjutkan dengan materi mengenai warga negara Indonesia. Untuk yang ketiga ini kita akan bersama-sama membahas subbab yang ketiga mengenai kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Namun sebelumnya seperti biasa silahkan dilihat dulu dan dibaca kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya diharapkan setelah mengikuti pembelajaran kita saat ini, kalian bisa menganalisis kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Langsung saja kita ke materi. Pengertian kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih, melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya. Setiap manusia tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik itu oleh pemerintah, pejabat agama, masyarakat, ataupun orang tua sendiri. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan muncul dikarenakan secara prinsip tidak ada tuntunan dalam agama apapun yang mengandung paksaan atau menyuruh penganutnya untuk memaksakan agamanya kepada orang lain, terutama terhadap orang yang telah menganut salah satu agama. Kemudian muncul pertanyaan, setiap orang memiliki kemerdekaan beragama, tetapi apakah boleh kita tidak beragama? Jawabannya tentu saja tidak boleh. Kemerdekaan beragama itu tidak dimaknai sebagai kebebasan untuk tidak beragama atau bebas untuk tidak beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemerdekaan beragama bukan pula dimaknai sebagai kebebasan untuk menarik orang yang telah beragama atau mengubah agama yang telah dianut seseorang. Jadi tentunya bukan itu arti dari kebebasan beragama. Dalam beragama ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28E ayat 1 dan 2. Yang pertama, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Kedua, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Di samping itu, pada pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 2 disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, untuk mewujudkan ketentuan-ketentuan tadi, diperlukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya pengakuan yang sama oleh pemerintah terhadap agama-agama yang dipeluk oleh warga negara. Kedua, tiap pemeluk agama mempunyai kewajiban, hak, dan kedudukan yang sama dalam negara dan pemerintahan. Ketiga, adanya kebebasan yang otonom bagi setiap penganut agama dengan agamanya itu. Apabila terjadi perubahan agama, yang bersangkutan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan menentukan agama yang ia kehendaki. Dan yang keempat, adanya kebebasan yang otonom bagi tiap golongan umat beragama
serta perlindungan hukum dalam pelaksanaan kegiatan peribadatan dan kegiatan keagamaan lainnya yang berhubungan dengan eksistensi agama masing-masing. Itulah tadi ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur mengenai kebebasan beragama dan berkepercayaan. Selanjutnya, membangun kerukunan umat beragama. Kemerdekaan beragama di Indonesia menyebabkan Indonesia mempunyai agama yang beraneka ragam. Mungkin di sekolah kalian ada warga sekolah, bisa siswa ataupun guru, yang agamanya berbeda dengan yang kalian anut. Hal itu merupakan sesuatu yang wajar. Keberagaman agama yang dianut oleh bangsa Indonesia tidak boleh dijadikan hambatan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, sekarang apa saja bentuk kerukunan beragama itu? Di negara kita mengenal konsep tri kerukunan umat beragama yang terdiri atas kerukunan internal umat seagama, kerukunan antar umat berbeda agama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Mari kita lihat yang pertama, kerukunan internal umat seagama. Kerukunan antar umat seagama berarti adanya kesepahaman dan kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang dipeluk dengan menghormati adanya perbedaan yang masih bisa ditolerir. Dengan kata lain, sesama umat seagama tidak diperkenankan untuk saling bermusuhan, saling menghina, saling menjatuhkan, tetapi harus mengembangkan sikap saling menghargai, menghormati, dan toleransi apabila terdapat perbedaan. Asalkan perbedaan tersebut tidak menyimpang dari ajaran agama yang dianut. Nah, artinya dalam umat seagama pun harus bisa mentolerir adanya perbedaan-perbedaan, karena bukan berarti sama satu agama, masih ada juga perbedaan di dalam umat seagama, dan itu harus bisa ditolerir. Kemudian yang kedua, kerukunan antar umat berbeda agama adalah cara atau sarana untuk mempersatukan dan mempererat hubungan antara orang-orang yang tidak seagama dalam proses pergaulan di masyarakat, tetapi bukan ditujukan untuk mencampur adukan ajaran agama. Ini perlu dilakukan untuk menghindari terbentuknya fanatisme ekstrim yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum. Bentuk nyata yang bisa dilakukan adalah dengan adanya dialog antar umat beragama yang di dalamnya bukan membahas perbedaan, akan tetapi memperbincangkan kerukunan dan perdamaian hidup dalam bermasyarakat. Intinya adalah bahwa masing-masing agama mengajarkan manusia untuk hidup dalam kedamaian dan ketentraman. Kemudian yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah maksudnya adalah dalam hidup beragama, masyarakat tidak lepas dari adanya aturan pemerintah setempat yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Masyarakat tidak boleh hanya mentaati aturan dalam agamanya masing-masing, akan tetapi juga harus menaati hukum yang berlaku di negara Indonesia. Itulah tadi tri kerukunan umat beragama yang seharusnya kita laksanakan dalam kehidupan antar umat beragama, kemudian juga internal umat seagama dan dengan pemerintah. Semoga bisa memperjelas untuk materi kali ini mengenai kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan didiskusikan dalam forum kelas masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.